udah tertarik dari tetangga sebelah nih ceritanya. Habis itu setiap keluar ngelewatin orang yang berjilbab itu sampai kayaknya gimana, kayaknya adem ngelihatnya. Wah, itu ya teman-teman ya, kelihatannya adem ya kalau liatin tetangga sebelah yang pakai jilbab ya. Oke, kita lanjutin. Setiap hari Minggu ke rumah ibadah, namanya kita duduk ya, ngelihat kiri kanan pakai rok pendek segini, ngelihat situ pakai sandal hak tinggi kayak Pamer lah. pamer fashion gitu, kayak adu fashion, bukan buat tujuan buat beribadah. Masya Allah. Bahkan kadang ada yang kayak pamer mobil segala macam gitu, kayak bukan hati tuh bukan buat apa, Bukan buat Tuhan itulah. iya kayak cuman buat pamer kekayaan. Kalau Bu Titin rupanya nggak begitu dulu ya? Enggak pakai iya. Setiap ngelihat orang berjilbab kayaknya tersentuh gitu. Subhanallah. Habis itu saya nyadar di situ. Pas apa? Udah lama ya saya pendam ini ya. Kadang suka nangis sendiri. Selama ini 20 tahun menikah, kayaknya kurang aturan dari segala macam hal. Peraturan-peraturan di Islam. Di Islam mau minum aja harus berdoa. Mau masuk kamar mandi berdoa. Saya mikir ini bagus banget nih buat kehidupan keluarga tuh bagus gitu. Masya Allah. Dengar azan subuh gitu sampai netesin air mata, ngomong ke papanya, Pak, saya minta maaf, saya bilang saya pengen masuk Islam aja. Nah, teman-teman, dalam kali ini saya ingin langsung tunjukkan kepada teman-teman bahwa sebenarnya ajaran Kristen itu apakah mengajarkan rok pendek ke gereja. Nah, ini ada sebagian teman-teman yang muslim yang masih suka tuh berkomentar, wah kalian tuh apa-apa boleh, kalian apa-apa boleh. Tuh lihat negara barat, pemerkosaan, lesbian, LGBT, Kristen ngebolehin semua-semuanya. Kan begitu kan ya? Oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa apakah benar ajaran Kristen itu mengajarkan untuk pakai rok pendek ke gereja? Firman Tuhan mengatakan, atau di dalam ajaran Kristen itu tidak pernah ada ajaran Kristen yang memerintahkan pakai pakaian mini-mini ke gereja. Itu tidak pernah ada. Anda cari aja di mana itu nggak ada. Tidak seperti perkataan dari Ibu Titin tadi, seakan-akan wah ya pakai pakaian mini itu fashion show. Dari mana itu ajaran Kristen? Itu ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan begitu, Bambang ya. Nah, penggunaan pakaian tertutup itu atau tudung kepala itu misalnya di dalam 1 Korintus pasal 11, teman-teman akan menemukan Paulus menyarankan ya. Jadi konteksnya itu adalah Paulus menyarankan pada konteks gereja Korintus. Tudung kepala atau mungkin bisa disebut sebagai jilbab juga dalam tanda kutip ya. Bahasa Yunaninya adalah kata kalupto ya. Itu disarankan Paulus untuk digunakan oleh wanita pada saat itu di dalam konteks gereja Korintus. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman muslim udah langsung kegeeran. Waduh, Bang Andre mengatakan Alkitab bilang tuh kan harus pakai hijab, kan begitu ya. Halo, jangan ini dulu lah, jangan keblinger dulu lah ya, belum apa-apa udah kegirangan banget kalau disinggung sedikit gitu loh. Jadi begini ya, saya mau katakan buat teman-teman bahwa ada sebuah perbedaan mendasar antara cara beragama Kristen dan Islam. Teman-teman harap perhatikan ini baik-baik. Ada sebuah cara beragama yang berbeda sekali antara Kristen dan Islam. Dan seringkali orang Kristen itu tidak sadar digiring dalam cara beragamanya orang Muslim ya. Yang pertama, teman-teman selalu ingat bahwa Islam itu selalu menekankan pada hukum dan aturan ketat. Islam itu selalu menekankan tentang hukum dan aturan. Oke? Nah, teman-teman ingat bahwa Kristen itu menekankan soal tanggung jawab dan etika pribadi kepada Tuhan dan sesama. Kristen itu menekankan pada tanggung jawab dan etika pribadi. Saya langsung kasih contoh paling sederhana. Misalnya berbicara soal masalah perbuatan baik. Islam mengajarkan kepada kita sebuah hukum dan aturan ketat melakukan perbuatan baik supaya mendapatkan keselamatan. Betul? Tetapi kekristenan itu mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu dianugerahkan Tuhan
Sehingga kita itu meresponinya dengan perbuatan baik, dengan buah-buah pertobatan. Teman-teman bisa kelihatan, seperti yang saya katakan, ini adalah perbedaan antara Islam dan Kristen. Kristen menekankan pada tanggung jawab. Soal tanggung jawab, itu saya typo ya, mohon maaf ya. Tanggung jawab bukan tanggung jawab. Tanggung jawab dan etika pribadi. Jadi sikap etis kita dari hati yang bertobat kepada Tuhan dan kepada sesama, itu sikap perbuatan baik itu keluar dari situ, dari hati yang paling dalam. Nah, sedangkan Islam itu selalu menekankan pada masalah hukum dan aturan. Nggak boleh begini, harus begini. Nggak boleh begini, harus begini. No. Itu adalah sesuatu yang ditentang oleh Kristus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang selalu modelnya kayak begitu. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, Islam itu sifatnya rigid, karena selalu kembali kepada aturan hukum. Dasar Qur'annya apa? Dasar hadisnya apa? Nah, begitu. Hukum Islamnya atau syariatnya bagaimana? Makanya teman-teman selalu lihat bagaimana hijab itu, bahkan ada hijab syari'i. Ya, hijab-hijab tertentu itu nggak boleh, karena apa? Nggak syariah. Nah, harus hijabnya itu syariah. Bahkan cara berpakaian mereka, teman-teman masih tentu tahu ada beberapa aki-aki, ya. Aki-aki itu harus celananya celana cingkrang, ya. Mesti, mohon maaf ini jidatnya ada yang hitam begitu. Karena apa ya? Karena mereka menekankan pada hukum aturan. Yang ukti-ukti itu harus pakai hijab, bahkan hijabnya itu kalau perlu yang pakai nikab ya, yang cuman kelihatan mata doang, ya. Teman-teman, itu adalah cara beragamanya Islam dan tidak bisa disamakan dengan cara beragama orang Kristen. Orang Kristen jangan juga jatuh dalam cara beragama begini. Makanya jadi Kristen itu yang benar gitu loh, ya. Nah, teman-teman, seringkali mereka menuduh bahwa Kristen itu apa? Kristen itu semuanya boleh. Oh, enggak. Misalnya ngomong soal masalah busana, tudung kepala. Sampai hari ini orang-orang Ortodoks atau Kristen Ortodoks masih menggunakan tradisi ini. Dan kita orang Kristen yang bukan dari aliran Ortodoks, kita baik-baik saja, fine-fine aja. Kita menghormati teman-teman kita dari Kristen Ortodoks yang menggunakan tudung kepala. Begitu, kita menghormati sekali, ya. Bahkan beberapa dari kultur Katolik masih pakai tudung kepala. Sedangkan di Protestanisme seringkali tidak pakai, ya. Kalau kita pergi ke Mesir, dari saudara-saudari kita Kristen Koptik itu pakai tudung kepala. Kita menghargai kok, kalau silakan mau pakai tudung kepala, tapi tidak dipaksakan. Sama sekali tidak dipaksakan, teman-teman. Nah, karena apa? Karena kekristenan itu sadar bahwa konteks itu berubah. Jadi perubahan konteks itu terjadi, teman-teman. Ada sebuah standar berbusana yang sopan yang bergeser. Dan busana yang sopan itu hari ini, itu yang sopan tidak harus selalu tertutup. Maksudnya semuanya tertutup dari atas sampai bawah, nggak ada kebuka. Itu nggak begitu cara melihat berbusana yang sopan. Misalnya di dalam gereja-gereja, kan tadi dia bilang, pergi ke gereja, lihat kiri kanan, waduh rok mini semua, fashion show, apaan? Itu di gereja kamu aja kali, atau kamu ngarang. Padahal di gereja-gereja kita melihat bahwa ada orang-orang memakai busana yang baik, pakai blus, atau pakai kaos, pakai jeans, baik, oke. Sopan, karena itu adalah norma kesopanan yang sudah lebih bergeser, kan begitu kan ya. Misalnya juga ada teman-teman kita yang menggunakan busana lebih casual, nggak apa-apa, sopan-sopan aja tuh. Jadi soal berbusana itu tuh kekristenan nggak gimana. Jangan samakan cara berbusana orang-orang Muslim dengan Kristen. Nah, tentu saja ada Muslim yang mengatakan begini, tapi kan Kristen itu tukang pamer, ya. Pamer betis, pamer aurat, astagfirullah gitu kan ya. Nah, masalahnya tuh ada bukan pada kami orang Kristen, tapi masalahnya tuh ada di otaknya kalian itu sendiri. Misalnya Ustadz Nababan yang mengatakan Injil berisi ayat porno. Bukan ayatnya yang porno, otakmu yang kotor, ya. Otakmu itu yang penuh dengan kotor, dikit-dikit isinya misalnya selangkangan, isinya selangkangan melulu. Teman-teman, banyak sekali saya ketemu dalam debat di live saya. Pokoknya banyak yang isinya ngomongnya tuh soal selangkangan lah, ngomongnya soal seks lah. Ya karena otaknya tuh isinya selangkangan aja isinya. Itu bukan soal salah kami, dan bahkan sorry ya, bukan salah seorang perempuan tidak mengenakan hijab tetapi kemudian dilecehkan oleh kalian. Itu bukan salah mereka.
Yang salah tuh otaknya kalian, ya. Apakah hijab itu menjamin keimanan seseorang? Tolong, ya. Ini sorry, mohon maaf ya buat teman-teman ya, buat teman-teman yang paham aja nih. Ya, ini ada Twitter, ada yang nge-tweet ya dari Linda Sarsur ya. Congratulations, selamat untuk saudari Mia Khalifa ya, untuk menyebarkan pesan yang indah tentang mengenakan hijab di negara-negara barat ya. Jadi Mia Khalifa ini mengatakan hijab is my choice. Menggunakan hijab adalah pilihanku ya, not compulsion. Mia Khalifa ketika dia speech di Brazzers University ya. Iya. Buat yang paham aja ya. Buat yang paham aja ya. Ya, jadi hijab itu tidak menjamin keimanan seseorang ya. Nah, bahkan Anda menggunakan hijab pun tidak menjamin itu mata-mata porno, itu otak-otak porno yang isinya cuma selangkangan doang. Bahkan para pengajar di pesantren pun melakukan pelecehan seksual kepada santri-santrinya yang tentu saja menggunakan hijab. Jadi tolonglah, itu nggak usah lah pakai cara begitu argumentasi lah ya. Yang salah itu adalah otak kalian yang selalu ngotot, mesti begini hijab lah, kenapa lah, kalau nggak nanti jangan salahkan, nanti diganggu, digoda lah. Itu otak kalian yang salah. Bukan standar berbusana hari ini yang salah. Tentu saja saya bukan berarti mengatakan, oh berarti umbar-umbar begitu ya, buka aja nggak pakai minim. Saya juga bukan begitu, dan tentu saja orang Kristen itu punya budayanya sendiri, punya budaya kesopanan yang tidak akan pernah ya membuat orang datang ke gereja pakai bikini, itu tentu saja tidak ya. Tentu saja orang Kristen itu punya kesadaran, orang Kristen itu elegan, orang Kristen itu punya rasa etis, ngerti pakai baju yang pantas bagaimana, begitu loh. Itu orang Kristen yang waras ya. Jadi yang salah itu bukan busananya, tapi yang salah itu otakmu ya. Cuci otakmu yang kotor tuh sampai bersih, kan begitu ya. Ngomong-ngomong, ini ada seorang perempuan namanya adalah Dorsa Dereksani. Dia ini adalah seorang pemain catur ya dari Iran. Yang diapain? Yang diboikot sama pemerintah Iran. Karena apa? Karena tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab ya, hijab ya. Pada akhirnya dia masuk ke St. Louis University di Amerika, dan akhirnya dia menjadi atlet catur di mewakili Amerika ya, karena dia boleh nggak pakai hijab. Kan aneh sekali kalau Anda itu maksa terus soal masalah hijab. Jadi begini, Anda keliru banget kalau misalnya menuding Kristen itu karena ada umatnya yang berpakaian mini, lalu bilang begini, oh Kristen tuh agama yang salah. Hei, salah sekali kamu berpikirnya ya. Kalau misalnya Bu Titin mengatakan di gereja itu seperti adu fashion, pakai rok mini kiri dan kanan kan. Ya ampun. Saya bilang begini aja deh kalau begitu. Kalau Anda logikanya adalah misalnya di gereja ada yang pakai rok mini berarti Kristen salah. Ya, kalau gitu saya balikin lagi. Misalnya di masjid itu ada pencurian sandal, berarti Islam agama yang salah karena kalian mesti pindah agama. Masa begitu logikanya? Ya kan? Apakah berarti karena di masjid itu ada yang curi sandal, berarti ada pencuri? Apakah berarti kamu harus pindah agama karena di dalam masjid itu ada pencuri sandal? Dan mohon maaf ya, di gereja nggak ada pencuri sandal. Pencuri sandal itu seringkali terjadi di masjid. Betul nggak? Saya bukan mau menista ya, ini sama sekali nggak ada urusannya ya. Tapi saya ngomong tentang fakta. Pencurian sandal itu banyak terjadi di masjid, dan itu diakui oleh para ustadz, diakui oleh para ulama. Diakui juga pasti oleh para muslim. Kenapa ya? Karena ya itu sering terjadi. Tapi kan yang salah bukan Islamnya yang menyuruh mencuri. Yang salah bukan ulamanya yang nyuruh mencuri. Ada aja orang yang mencuri kan. Lah karena ada orang yang mencuri, apakah berarti Islamnya salah? Nah logikanya sama. Kamu bilang bahwa ada rok mini di gereja. Karena ada orang Kristen yang pakai rok mini, apakah berarti Kristennya salah dan kamu pindah agama? Kan ngawur kamu itu. Cara pemikirannya itu keliru sekali. Ya.